dia osteopatologi setiap hari, saya bisa dipanggil juga sebagai ahli gizi di klinik gizi ini. Dengan ibu siapa? Nama saya ini, saya usianya 23 tahun, Ibu. Yang sebelumnya ibu bekerja sebagai apa ya, Bu? Saya bekerja sebagai PNS. Ada yang bisa saya bantu? Baik, di sini saya mau konsultasi gizi, Ibu. Nah, sebenarnya beberapa hari ini ada keluhan yang saya alami. Dari keluhannya, keluhan seperti apa Bu? Ya, seperti mengontrol konsumsi makan saya setiap hari karena rasanya sedikit agak lebih banyak konsumtif daripada Itu ya Bu. Jadi tujuan kita di sini nanti sama-sama mendiskusikan perubahan pola makan ibu dan pola hidupnya ibu. Iya. Ilyin. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ilyin semuanya nanti akan terjamin rahasianya. Jadi nanti kita akan melakukan konseling ini tahap 1 selama 15 sampai 20 menit. Bagaimana ibu sudah siap untuk melakukan konseling lebih lanjut? Ya, Jadi sebelumnya kita mengukur berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu. ya baik. Silakan dilepas dulu alasnya. Sebelumnya berapa berat badan Bu Ilyin? 65. 65. Silakan tangan ke depan badan tegak ya. Saya terlebih dahulu. 71,15. Baik, boleh. Silakan turun. Nah, untuk tinggi badan Bu Ilyin berapa? 160. 160. Baik. Silakan. Jadi sekarang kita karena sudah tahu ya berat badan dan tinggi badan dari Bu Ilyin ini, saya akan melakukan food recall 24 jam. Jadi food recall itu adalah data konsumsi ibu selama 1 hari terakhir kemarin dari bangun tidur hingga kembali tidur lagi. Apakah ibu masih ingat dengan yang dikonsumsi kemarin? Nah, Jadi untuk waktu makan pagi pukul berapa? pagi pukul setengah 8. Setengah 8. Dengan menu Nasi, sayur, sama untuk sayurnya sayur apa Bu? sayurnya kemarin itu sayur kangkung. Sayur kangkung. Kemudian dan lauknya telur ya. Nasinya untuk nasi porsinya berapa ya? 1 sendok nasi. Sebentar, saya ada ini yaitu buku foto makanan, jadi agar tahu 1 sendok nasi itu berapa gram sekali konsumsinya itu. Baik, akan saya perlihatkan. Ini untuk nasinya 1 centong A, B, C. Yang A. Oke, 1 centong A. 50 gram 50. Ya. Kemudian untuk sayur kangkung, berapa sayur kangkung yang dikonsumsi ibu? Ya, sama telur ceboknya 1 butir. Oh, telur diceplok 1 butir. Ya. Kemudian setelah makan pagi, apakah Bu Ilyin ini makan camilan? Kalau camilan ya, waktu kalau saya makan camilan itu tahu isi 1 aja ya. Jam berapa? Sekitar jam 11. Jam 11. Langsung tahu isi. 1 biji ya? Ya, 1 biji. Kemudian untuk makan siangnya? Kalau makan siang kemarin sama nasinya, terus saya pakai itu sayur lodeh. 1 sendok sayur itu sama tempe, sama kerupuk 1. Tempenya berapa potong ya Bu? 1. 1 potong saja? Ya, 1 potong sedang atau sedang, nggak besar banget sedang. sedang? Selanjutnya sudah cukup ini saja dimakan pada makan siang. Karena akhir-akhir ini tuh sering panas ya Mbak, jadi kita kan dahaganya agak terkuras. Jadi saya minum es teh manis tuh 11 besar Mbak, karena dia rasanya kan haus terus gitu. Es teh manis ya, untuk gulanya berapa sendok kira-kira untuk konsumsi es teh manis? Lumayan Mbak, kalau yang 12 gram tuh sekitar 2,5 sendok makan gula. Jadi pukul berapa konsumsi es teh? Ya habis makan itu setengah 12 gitu. Kan waktu siang-siang sekali ya itu. Ya, seger jadi ya berapa lagi teh manis? Gula 1,5 sendok makan. Oh banyak es teh manis. 1 gelas besar. Apakah menyemil lagi setelah? Iya sore sekitar Sore jam berapa? jam mungkin jam 5 itu karena kenapa ya hari ini saya tuh suka yang manis-manis gitu, jadi kemarin beli martabak manis itu habis 3 potong yang rasanya coklat. Iya, iya, manis. 3 potong itu karena apa ya pengennya yang manis sih. 3 potong coklat. Apakah ada kandungan kacang juga? Kalau saya nggak terlalu suka manis, jadi coklat sama susu aja. Coklat dan susu. Makan malamnya Karena kemarin
itu aktivitas sangat padat ya Mbak, jadi saya makannya itu telat sekitar jam 10 malam saya baru makan, itu aja makannya mie instan sama telur karena malas aja cari-cari makanan yang ada gitu. Jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam? Ya, makan mie instan dan telur. Iya, karena memang sudah malam jadi yang juga, jadi makan apa yang ada di rumah aja. Jadi ibu ini kan PNS ya, bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Jadi kegiatannya padat sekali, tapi masih sempat untuk sarapan dan makan siang serta makan malamnya terlalu larut ya. Telurnya 1 butir ya. Sudah untuk ini. Kemudian tidak ada nyemil lagi minum tidur, obat atau minum vitamin. Oh, kalau kemarin sih nggak minum vitamin ya Mbak, tapi biasanya saya juga konsumsi vitamin, tapi nggak rutin aja. Makanya kenapa kok, karena jam makannya itu juga nggak tentu dan saya kebanyakan makan berat, makanya agak ada problem di rasanya kayak berat badan tuh naik drastis gitu. Ya, dari data yang sudah saya ukur antropometri tadi, berat badannya sebelumnya 65, jadi sekarang 71 ya. Ibu Ilin sendiri selama ini konsumsinya bagaimana dan mungkin paling suka dengan makanan apa? Saya sukanya tuh makanan yang manis-manis ya, nggak lebih ke manis, karena saya itu kenapa ada ini tuh nggak yang manis-manis aja gitu, rasanya lebih mengenyangkan, lebih cepat gitu. Jadi suka makanan yang manis-manis. Selain itu mungkin juga konsumsi selain manis, mungkin gorengan juga apakah? Oh iya. Konsumsi selain itu biasanya kan bekerja di kantor, mungkin di kantor untuk makan siangnya itu ibu seringnya mengonsumsi sayur-sayur apa? Kalau sayur sih semua sayur saya kebanyakan suka ya, tapi kalau sayur tuh suka yang agak bersantan-santan gitu, kayak model sayur lodeh, terus sayur nangka muda, pokoknya santan-santan gurih-gurih tuh lebih suka sih daripada yang bening-bening gitu. Agak jarang sih makan yang gitu. Jadi lebih sering konsumsi sayur yang bersantan, Ya, apalagi bersantan kental ya bu. iya. Nah, jadi kalau selain sayur, kemudian saya mau menanyakan tentang kondisi buah-buahan. Dari data recall, karena dari data recall ini ibu tidak ada mencantumkan bahwa selama 1 hari kemarin tidak mengkonsumsi buah sama sekali. Untuk konsumsi buah paling sering dikonsumsi buah apa? Konsumsi buah paling sering itu jeruk sama semangka. Tapi tergantung musim, saya suka buah-buah yang import ya Mbak, misal buah pir atau apel tuh saya juga suka, tapi paling sering buah semangka karena itu kan seger ya. Jadi sering konsumsi buah semangka ya. Iya. Aktivitas Ibu Ilin selain bekerja di kantor kan bekerja dari pagi sampai siang atau sampai sore ya? Berapa jam untuk bekerjanya? Saya bekerja itu 8 jam ya per hari Mbak. 8 jam ya? Ya. Berarti selama 1 minggu penuh atau ada weekend liburnya? Ada libur ya Mbak, setiap akhir pekan itu Sabtu sama Minggu gitu. Nah, dari libur itu apakah Ibu melakukan olahraga untuk aktivitas fisik selain bekerja di kantor? Kalau olahraga saya jarang olahraga ya Mbak, karena waktu libur itu saya manfaatkan untuk cheating atau main game atau apa gitu di rumah. Tapi saya biasanya berenang, itu juga ada aktivitas yang saya lakukan gitu, mungkin 2 minggu sekali berenang aja setiap sore. 2 minggu sekali untuk berenangnya ya? Baik, mungkin ada kegiatan lain? Mungkin ada beberapa kegiatan lapang ya, tapi itu nggak terlalu sering Mbak, cuma paling seminggu sekali aja, 2 minggu sekali gitu, tergantung ada perintah dari atas juga. Jadi hasil dari perbincangan dan diskusi kita barusan dapat saya simpulkan bahwa Ibu Ilin ini suka mengkonsumsi makanan manis, terutama pada cemilan manis seperti itu. Kemudian untuk makanan sayurannya lebih suka pada makanan yang bersantan, terutama santan kental ya, sayur-sayur lodeh seperti itu. Kemudian untuk aktivitas fisiknya hanya bekerja di kantor dan olahraga selama 2 minggu sekali. Berarti untuk asupan seratnya Bu Ilin ini kurang karena jarang konsumsi buah, dan pada data Foodrecall kemarin tidak ada buah sama sekali yang dikonsumsi. Mungkin memang biasanya memang mengkonsumsi semangka. Namun ini hasilnya berat badan ibu setelah dihitung indeks massa tubuhnya memang hasilnya masuk di preobesitas ya, 27,7. Dan untuk batas normalnya untuk pre-overweightnya itu 26,9. Jadi 27,7 itu sudah masuk di obesitas. Jadi memang
berat badan ibu melebihi berat badan yang dianjurkan. Berarti saya termasuk hampir ke obesitas ya Mbak? Ya, benar sekali Bu. Jadi berdasarkan hitungannya seperti itu, berat badan ibu melebihi dari batas yang dianjurkan dengan umur ibu yang masih 23 tahun. Saya akan menjelaskan kembali tentang masalah gizi. Obesitas itu termasuk masalah gizi, dan di Indonesia itu masalah gizi ada masalah gizi ganda yang mungkin memang sulit ditanggulangi, masih sulit untuk ditanggulangi, seperti masalah gizi ganda yaitu obesitas dan stunting. Dua masalah gizi ini selalu berdampingan dalam masalah gizi di Indonesia. Nah, ini saya punya mind map tentang obesitas. Obesitas ini adalah kelebihan gizi. Ya pastinya Ibu Ilin sudah tahu ya bahwa obesitas ini kelebihan gizi. Jadi gizi yang Ibu Ilin konsumsi tidak seimbang dengan apa yang energi yang dikeluarkan Ibu Ilin. Jadi mungkin konsumsi Ibu Ilin itu terlalu banyak, sedangkan aktivitas yang Ibu Ilin lakukan itu kurang seimbang dengan apa yang dikonsumsi Ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan, apa sudah paham dengan maksud penjelasan saya? Oh iya sudah Mbak, terima kasih. Nah, jadi di obesitas ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan masalah psikologi. Kemudian dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan serius. Jadi obesitas itu mampu menyebabkan penderitanya mengalami penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu seperti diabetes, jantung koroner. Gangguan kesehatan itu dapat disebabkan karena makanan dengan gula dan lemak tinggi menyebabkan obesitas seperti itu. Nah, dapat disimpulkan seperti tadi, konsumsi Ibu Ilin itulah yang menyebabkan berat badan Ibu Ilin itu tinggi, naik dari 65 menjadi 71. Nah, jadi seperti itu ya, tentang obesitas yang saya jelaskan. Jadi Ibu agar lebih tahu mana dampak yang timbul akibat berat badan. Jadi saya tuh harus merubah gimana ya Mbak tentang pola makan, juga apa yang harus saya konsumsi untuk menghindari obesitas yang berkepanjangan. Nah, tepat sekali Bu. Setelah kita mengetahui kesalahan pola makan Ibu dan makanan kesukaan Ibu, sekarang kita dapat mendiskusikan bersama mengenai diet yang tepat untuk Ibu Ilin dalam konsumsi ini mengatasi obesitas yang Ibu Ilin, dan untuk bagaimana kalau sekarang Ibu Ilin mengkonsumsi makanan bersantan 2 kali saja selama seminggu atau sekali dalam seminggu, mampu yang mana? 2 kali semingguan. Baik, kita sepakat bahwa mengurangi konsumsi makanan bersantan 2 kali dalam seminggu. Ibu sanggup? Sanggup. Nah, baik sekali. Terima kasih atas semangatnya, Bu. Untuk makanan manis, seperti juga konsumsi teh manis, konsumsi makanan manis seperti martabak manis, coklat susu. Bagaimana kalau mengganti kebiasaan itu dengan mengkonsumsi makanan berserat seperti buah-buahan? Berarti mungkin misalnya Ibu belum mampu untuk mengganti konsumsi makanan manis ke makanan berserat, mungkin juga sama dengan sayuran bersantan itu konsumsinya dikurangi dulu, lebih dikurangi lagi. Seperti itu maksud saya. Jadi mungkin sering setiap kali di kantor membeli atau jajan makanan manis itu sedikit dikurangi. Jadi kalau misalnya saya sarankan untuk makan selingan, makan di antara makan pagi dan makan siang itu saya sarankan untuk mungkin membeli jus buah atau salad buah, seperti itu kan masih ada buah-buahan yang dikonsumsi dan jenisnya beragam. Iya Mbak. Jadi saya harus banyak-banyak lebih ke serat ya untuk mengurangi berat badan ya. Ya, untuk olahraga bagaimana jika Ibu mulai membiasakan diri lebih rutin olahraga? Mungkin untuk waktu liburnya kan hari Sabtu dan Minggu, mungkin bisa jogging pagi hari dan atau nyapu, seperti itu, kegiatan-kegiatannya seperti itu. Untuk di kantor mungkin Ibu bisa menggunakan tangga ya daripada menggunakan lift, agar ada aktivitas di kantor selain bekerja menjelang waktu dan aktivitas di lapang. Bagaimana sebisa mungkin Ibu menggunakan tangga saat di kantor? Iya. Jadi alangkah bahagianya saya jika Bu Ilin ini mampu berkomitmen dan
bisa lebih sehat lagi untuk konsumsi makanannya. Baik untuk mengurangi asupan makanan seperti makanan bersantan, Ibu Ilin siap jika harus mengurangi makanan tersebut, Bu? Iya, saya akan berusaha lebih sehat lagi karena apabila kita sehat juga kan dalam beraktivitas lebih lancar, ibadahnya juga lancar. Iya benar sekali. Untuk itu Ibu bisa mengulangi dari poin-poin kesepakatan kita tadi. Jadi lebih ke mengurangi makan makanan yang berlemak, yang dari santan yang dikurangi jadi 2 kali seminggu saja. Nah, Banyak makan sayur yang bening. Iya. Terus dengan mengurangi konsumsi gula, dengan menggantikan dengan buah-buah yang lebih berserat. Lebih banyak olahraga dan melakukan aktivitas fisik harus dirutinkan lagi. Baik. Dan jangan lupa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan pastikan selalu memantau berat badan Ibu ya. Jadi setelah apa yang kita komitmenkan tadi, sebelumnya itu dulu yang bisa kita komitmenkan, kita pantau nanti, kita pantau bagaimana kondisi Ibu. Jadi konseling ini masih berlanjut untuk konseling ke tahap 2 ya Bu. Bagaimana sepakat ya untuk melakukan konseling di pertemuan selanjutnya? Oh iya Mbak, pasti saya akan lebih lagi mengatur pola makan dan konsultasi ke Ibu. Mantap sekali Ibu. Baik, semangat sekali ya Ibu Ilin ini. Semoga semangat ini tetap terjaga oleh sesi konseling kita cukupkan hari ini ya Bu. Dan kita rencanakan untuk konseling berikutnya atau konseling kedua kita rencanakan 1 minggu kemudian, bagaimana? Oh iya, siap. Jadi 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan Ibu melalui telepon. Saya ada kartu nama. Mungkin Ibu bisa menghubungi saya, mungkin ada kesulitan dalam memilih atau akan mengkonsumsi jenis makanan apa, boleh dikonsultasikan melalui chat di nomor saya. Oh ya, terima kasih banyak ya Mbak.